Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini, channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Apabila Anda seorang muslimin dan mencintai Nabi Muhammad SAW, silahkan tuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad di kolom komentar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang selalu mencintai beliau akan mendapatkan syafaat atau pertolongannya di akhirat kelak. Amin, Allahumma amin. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabatku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, setelah kita selesai mengerjakan sholat tahajud, kita disunahkan untuk membaca doa sholat tahajud. Namun, bagaimana jika kita tidak hafal atau belum hafal doa sholat tahajud? Apakah bisa digantikan dengan doa-doa yang lainnya? Berikut ini kami sajikan doa setelah sholat tahajud yang pendek, mudah, dan urut yang sesuai mustajab, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Semoga memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Doa yang pertama, membaca istighfar. Setelah salam sholat tahajud, bacalah istighfar. Sebab di setiap kali kita selesai mengerjakan sholat, baik itu sholat wajib atau sholat sunnah, kita dianjurkan untuk beristighfar terlebih dahulu mengikuti petunjuk sunnah Nabi. Diriwayatkan dari Sauban radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila Nabi SAW berpaling dari sholatnya, maka beliau beristighfar 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Membaca istighfar setelah sholat tahajud ini menjadi sangat dianjurkan karena Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur. Quran Surah Al-Imran ayat 17. Dan juga Rasulullah SAW telah menjelaskan kalau waktu malam adalah waktu turunnya rahmat Allah, di mana siapa saja beristighfar meminta pada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Sabda Nabi SAW, Tuhan kita turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Lalu ia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu, bagaimana membaca istighfar? Membaca istighfar yang pendek sebanyak 3 kali, yakni Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Doa kedua, membaca tahmid. Jangan lupa mengawali doa dengan membaca tahmid atau memuji Allah, sebab bacaan tahmid akan menjadikan doa kita mustajab di sisi Allah. Diterangkan dalam hadis sahih, Rasulullah SAW pernah mendengar seorang laki-laki yang mengerjakan sholat, lalu ia mengagungkan Allah dan memujinya dan berselawat atas Nabi Muhammad SAW. Maka beliau bersabda, berdoalah maka kamu akan dikabulkan, dan minta
mintalah maka kamu akan diberi. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Abu Daud. Bagaimana cara baca tahmidnya? Bisa dengan bacaan tahmid yang pendek sebanyak 1 kali atau sampai 3 kali. Bacaannya yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Doa yang ketiga, membaca sholawat Nabi. Sebab sholawat Nabi adalah wasilah yang akan menjadikan doa kita terangkat dan diterima di sisi Allah. Sabda Rasulullah SAW, setiap doa terhalang dari diterima hingga dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Dailami dan Baihaqi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya doa itu terhenti di antara langit dan bumi yang tidak ada satupun darinya hingga dibacakan sholawat atas Nabi. Lalu bagaimana cara baca sholawatnya? Bisa dengan bacaan sholawat Nabi yang pendek sebanyak 1 kali atau boleh sampai 3 kali, yakni Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Doa yang keempat, membaca tahlil dan asma a'zam. Lalu ditambah dengan membaca zikir yang paling utama, yakni zikir tahlil dan kemudian membaca asma a'zam agar doanya cepat terkabul. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan ke dalam Al-Quran agar kita berdoa dengan menggunakan nama-namanya yang terbaik. Firman-Nya hanya milik Allah, Asmaul Husna. Maka bermohon kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Nabi SAW telah menunjukkan asma azam yang mustajab untuk berdoa. Beliau bersabda, doa Zunun, yakni Nabi Yunus, saat berada dalam perut ikan adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz dzalimin. Sungguh tidak ada seorang pun yang berdoa dengannya dalam urusan apapun kecuali Allah akan mengabulkan doanya. Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim. Bagaimana cara bacanya? Bacalah zikir tahlil 10 kali. Lalu bacalah asma a'zam 3 kali, yakni La ilaha illallah 10 kali. Kemudian La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz dzalimin 3 kali. Doa kelima terakhir, mintalah apa yang menjadi hajat keinginan kita, baik hajat dunia atau akhirat. Boleh dengan menggunakan bahasa Arab atau boleh pula menggunakan bahasa apa saja yang kita bisa. Berikut adalah urutan lengkap doa sholat tahajud. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 10 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz dzalimin 3 kali. Allahumma ya Allah. Kemudian sebutkan doa, hajat dan keinginan Anda masing-masing. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.